Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Dewi Kadru menghukum Garuda yang telah mengancam putra-putranya. Dewi Kadru menghukum Garuda untuk berdiri diam di luar istana sampai Dewi Kadru memaafkannya. Garuda menerima hukuman itu dan tetap diam di luar istana di bawah terik matahari yang panas. Para putra Dewi Kadru berjalan ke arah Garuda dan Kalia berkata, "Dia bisa terbang tinggi tapi ibu telah membuatnya tidak bisa terbang." Taksaka berkata, "Jangan meremehkan dia. Dia bisa membuat segalanya menjadi mungkin. Tapi cintanya pada ibunya telah membuatnya tak berdaya. Lihatlah cara dia duduk. Dia tidak bisa menatap mata kita atau menyerang kita. Kekuatan, kecerdasan, kebanggaan tidak ada artinya bagi Anda, bukan? Saya harap kamu sadar sekarang." Mereka kemudian mengejek dan mempermainkan Garuda yang hanya diam, tidak melawan. Setelah puas mengejek dan mempermainkan Garuda, mereka pergi untuk makan. Dari kejauhan Dewi Winata menangis melihat putranya dihukum di bawah terik matahari yang panas, tanpa minum sedikit pun. Di ruang makan, para putra Dewi Kadru terus mengejek Garuda di depan Dewi Winata, sehingga membuat Dewi Winata merasa sedih. Saat itu malam telah tiba dan hujan deras turun, tapi Garuda masih diam di luar. Itu membuat ibunya panik dan berlari menemui Dewi Kadru. Dewi Winata berkata, "Yang mulia, maafkan saya akan menjelaskan padanya." Dewi Kadru berkata, "Pergi, jangan ganggu saya saat saya sedang bermain." Dewi Winata kemudian pergi menemui Garuda yang sedang kehujanan di luar. Dewi Winata berkata, "Anda tidak beruntung, nak. Saya telah meminta Anda untuk tidak bertengkar dengan para pangeran. Mengapa Anda tidak mendengarkan?" Garuda berkata, "Saya mencoba tetapi tidak dapat menahan diri untuk melihat ibu dipermalukan. Saya ingin memberi mereka pelajaran sehingga mereka tidak pernah melakukan itu di masa depan." Dewi Winata berkata, "Tapi lihat di mana Anda telah berakhir karena itu. Anda dihukum sekarang." Saat mereka sedang berbincang di luar, gerbang istana ditutup oleh Dewi Kadru. Dewi Winata berlari ke istana dan menggedor pintu sambil berkata, buka gerbangnya yang mulia, maafkan anakku. Hukum aku sebagai gantinya, tapi maafkan anakku. Jika sesuatu terjadi pada anakku, aku tidak bisa hidup juga. Buka gerbangnya ratu." Tiba-tiba pintu terbuka dan Dewi Kadru berjalan dengan cepat keluar menemui Garuda yang sedang berdiam di luar. Dewi Kadru berkata, "Rasa bersalah bisa membuat seseorang melihat ke bawah. Karena Anda telah menyadari kebodohan Anda, saya memaafkan Anda. Ibu Anda adalah budak saya dan Anda adalah anaknya. Semakin cepat Anda menerima ini, hidup Anda akan menjadi lebih mudah. Karena jika Anda menghina anak-anak saya atau berpikir untuk menyakiti mereka, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda dari murka saya. Jika Anda lupa di mana Anda berada, saya akan membuat hidup Anda dan ibu Anda seperti neraka." Dewi Kadru kemudian kembali ke istana. Melihat itu, Dewi Winata memeluk putranya sambil menangis. Dewi Kadru berkata, "Anda bisa merawat putra Anda kembali sehat kali ini. Karena kerusakan yang saya sebabkan padanya hanya di fisiknya. Tapi saya telah melihat kemarahan di matanya. Karena menjadi budak yang menolak menerima perintah. Dan dia adalah ancaman bagi anak-anakku. Jika Anda tidak menahannya sejak awal, semuanya bisa tidak terkendali. Di hari ketika segalanya tidak terkendali dan pada hari putramu mencoba menyakiti putra-putraku, aku bersumpah untuk membalas dendam. Anakmu akan diburu.
Saat pagi, Dewi Winata bangun dan melihat Garuda berada di sampingnya. Dewi Winata berkata, "Nak, kenapa Anda tidak tidur sepanjang malam?" Garuda berkata, "Ketika seorang anak melihat ibunya mengalami trauma setiap hari, bagaimana dia bisa tidur? Dia ratu Anda dan ibu adalah pembantunya. Kenapa harus begini? Bagaimana ibu bisa menjadi budaknya?" Dewi Winata berkata, "Semuanya ada alasannya, Garuda. Bahagia, sedih, rugi, dan untung. Hal-hal yang kita lalui adalah karena perbuatan kita." Garuda berkata, "Saya tidak setuju, Ibu. Ibu adalah jiwa yang murni. Hati ibu murni seperti salju putih di Himalaya. Jiwa baik seperti ibu tidak akan pernah bisa melakukan apapun yang bisa membuat ibu terkutuk seperti ini. Ratu licik itu telah melakukan." Tapi Dewi Winata menyela. Dewi Winata berkata, "Dia adalah saudara perempuanku. Jangan mengatakan kata-kata kasar seperti itu tentang dia. Dia tidak seburuk itu. Sudah bertahun-tahun tapi masih segar dalam ingatanku. Hanya dia yang paling mencintaiku." Garuda berkata, "Tapi apa yang terjadi, Ibu? Bagaimana sikapnya terhadap ibu bisa berubah? Bagaimana dia bisa lupa bahwa ibu adalah saudara perempuannya? Bahwa ibu layak untuk hidup dengan hormat juga? Ibu, bagaimana bisa ibu menjadi budaknya?" Dewi Winata berkata, "Pernahkah kamu melihat jaring laba-laba, Nak? Seperti itulah sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini akan menyeretmu lebih dalam ke dalamnya. Jangan merusak hidupmu dengan mencoba untuk mengetahui tentang masa lalu ibu. Memecahkan teka-teki untuk masa depanmu." "Ya, saya setuju denganmu. Ingatlah bahwa saat ini kamu tidak menentukan masa depanmu. Itu hanya memberitahumu bagaimana kamu harus memulai dengan perjalananmu. Di mana kamu harus memulai? Dengarkan ibu, mengabdikan hidupmu untuk Dewa Wisnu." Garuda berkata, "Maafkan saya karena memotong perkataan ibu." Garuda kemudian memegang tangan ibunya dan berkata, "Tapi hidupku itu milikmu, Ibu. Sampai aku membebaskan ibu dari perbudakan ini, aku tidak bisa tenang, Ibu. Setiap kali ibu dipanggil sebagai pelayan, saya tidak bisa memaksa diri untuk mendengarnya. Tapi cukup sudah, cukup. Ibu harus mendapatkan hak untuk disebut sebagai ratu. Sekarang." Dewi Winata menyela dengan berkata, "Cukup sudah, cukup, Nak. Saya telah menerima untuk menjadi pembantunya. Saya memenuhi janji yang saya buat padanya. Menjadi pembantunya adalah takdir saya. Saya bahkan tidak bisa berpikir untuk menjadi yang lain. Karena itu, kamu juga harus menyerah, Nak. Jika kamu benar-benar ingin melihat saya bahagia, maka jangan pernah membicarakan ini dengan saya." Dewi Winata kemudian menghapus air mata dari pipi Garuda lalu pergi ke istana. Garuda melihat ibunya pergi untuk menjadi pelayan dan berkata, "Apa yang ibu bahkan tidak bisa berbagi denganku? Sehingga ibu tidak mau menceritakan semuanya padaku." Waktu telah berlalu. Saat senja hari, Dewi Winata kembali ke gubuknya dan dia memberikan makan kelinci dengan bahagianya. Garuda datang dengan membawa kayu bakar dan melihat ibunya sedang memberi makan kelinci dengan bahagia. Garuda berkata, "Aku kagum. Terlepas dari semua yang ratu lakukan dengan kita, bagaimana ibu bisa begitu bahagia?" Dewi Winata tersenyum dan berkata, "Begitulah jiwa manusia, Nak, yang tidak pernah puas dengan keadaannya saat ini. Kita selalu menunggu keberuntungan datang, tetapi sambil menunggu kebahagiaan yang lebih besar, kita tidak boleh mengabaikan bentuk-bentuk kebahagiaan yang begitu kecil." Garuda berkata, "Luar biasa, Ibu. Itulah dirimu, Ibu. Tidak peduli seberapa terlukanya Ibu, tetapi Ibu jarang kehilangan fokus. Saya ingin menjadi seperti Anda, Ibu." Dewi Winata menyentuh putranya dan berkata, "Seorang anak lahir dari seorang ibu, tapi nilai-nilai seorang ibu melahirkan kepribadian anaknya.
Saya akan menanamkan nilai-nilai seperti itu dalam dirimu yang akan menjunjung tinggi kehormatanmu di seluruh alam semesta. Nilai-nilai itu akan memberi Anda identitas yang akan membuat semua orang menyembah Anda.